Oke, tes 1 2. Oke, di sini diriku bakal membuat video YouTube sederhana. Ini diriku sedang men-challenge diri sendiri, apakah diriku bisa mengupload 10 video. Ya meskipun nggak ada yang diedit dan sebagainya, ini hanya sekedar untuk latihan berbicara gitu di depan kamera, dan juga apakah diriku cukup percaya diri untuk menyampaikan sesuatu di depan kamera. Oke. Jadi pada video kali ini diriku bakal ngomongin terkait dengan pengalaman pribadi ya terkait ujian SIM. Sebenarnya daripada disebut sebagai pengalaman pribadi, lebih kepada pendapat atau opini pribadi. Oke. Di sini siapa yang ngerasa bahwa pengadaan SIM di Indonesia itu sangat aneh, dimana seolah agak dipersulit begitu, karena ada yang mengatakan ujiannya nggak masuk akal lah. Kemudian dari sisi ujian teori, kemudian ujian prakteknya itu sesuatu hal yang tidak kita dapatkan di sesi manapun begitu. Bayangin aja nih, kita mau ujian di sekolah begitu, kita kan nggak tiba-tiba mendapatkan soal-soal kayak gitu. Kita belajar entah itu 3 bulan, entah itu 1 semester, kemudian kita baru ada namanya ujian, dimana ujian itu materinya secara umum adalah sesuai dengan yang kita pelajari, meskipun juga ada pengembangan-pengembangannya, namun hal itu kan wajar. Tetapi beda dengan ujian SIM. Ketika diriku mengikuti ujian SIM secara teori, di sana diberikan pertanyaan-pertanyaan, meskipun sebagian adalah pertanyaan yang secara umum bisa kita pelajari secara otodidak ya. Misalnya ketika ada orang parkir di pinggir jalan, apa yang harus kita lakukan sebagai pengendara dan sebagainya. Nah, itu mungkin kita bisa merasionalisasikan. Tapi sebenarnya hal ini kan harusnya dipelajari lebih mendalam dan lebih serius begitu oleh pihak yang berwajib. Bayangin aja, kita nggak pernah belajar tentang rumus, tentang teori, kemudian tiba-tiba diberikan soal ujian kayak gitu. Kayak rasanya aneh nih. Terus kita harus pakai dasar teori yang apa? Apakah hanya berdasarkan pengalaman nih? Misalnya kalau ada orang nyabrang, kita ada di antara diri kita yang memilih untuk berhenti, ada juga yang di antara kita memilih untuk semacam melambat, kemudian menghindari si penyabrang begitu. Lalu sebenarnya secara hukum yang benar yang mana? Itu juga tidak dijelaskan di dalam SIM ini kayak gitu. Ya memang kemarin bisa juga kita lolos dengan merasionalisasi jawaban-jawaban kita. Nah, selanjutnya adalah ujian prakteknya. Ujian praktek di SIM dulu kan ada beberapa metode seperti zigzag, kemudian tingkat 8. Nah, itu semua sudah dihapus. Dan yang sekarang ujian praktek sepeda motor cenderung lebih mudah. Memang demikian. Hanya saja kalau dipikir-pikir lagi kayak kurang masuk akal begitu. Itu rasanya seperti kita mau lomba renang, tapi baru lihat kolam renangnya atau baru masuk ke air itu adalah hari lomba. Kayak gitu. Itu kan rasanya nggak masuk akal, dan mana mungkin kita bisa langsung berhasil begitu. Meskipun juga ada 1 2 orang yang langsung lolos. Ini pengalaman pribadi kemarin, diriku ambil ujian praktek di suatu satpas ya kan, satpas SIM. Itu memang ada yang lolos, dan aku pun bertanya-tanya ke dia gimana caranya lolos gitu. Menurut dia ya yang penting konsentrasi. Tapi dari hampir 30 peserta yang ikut, hanya 1 orang yang lolos, dan 1 orang lagi hampir lolos karena di tes terakhir dia tidak lolos kayak gitu. Kalau kita lihat nih, diriku coba browsing apakah di dunia lalu lintas itu wajar ya bahwa ketika ujian itu tidak ada pendampingan dan sebagainya. Ternyata enggak juga, karena di negara-negara yang sudah maju seperti di Amerika, Inggris, itu ternyata ada pendampingan kayak gitu. Menurut pendapat pribadi, opini pribadi, sebaiknya dari pihak berwajib itu mengadakan semacam pelatihan secara umum begitu untuk orang-orang yang hendak ujian praktek. Karena menurutku ujian SIM itu sangat penting dan wajib. Bayangin orang-orang yang berada di lapangan sana, teman-teman bisa cek kanan kirinya lah, siapa di antara mereka yang benar-benar pernah ujian SIM, pernah praktek, pernah belajar teorinya, ya kan? Rata-rata dari mereka kemungkinan besar tidak pernah, dan mereka langsung dihadapkan di lapangan. Ya bisa jadi ini penyebab kecelakaan lalu lintas dan sebagainya. Menurutku mestinya pihak berwajib itu
bisa melakukan pendampingan, entah itu sekedar misalnya sosialisasi, nggak hanya ke sekolah-sekolah, tapi juga ke balai desa dan sebagainya. Jadi orang-orang itu lebih lebih aware gitu terhadap keselamatan lalu lintas kayak gitu. Mungkin itu saja kesimpulannya, bahwa diriku berpendapat bahwa ujian SIM dan ujian SIM itu sangat penting dan wajib, tapi sebisa mungkin negara sebagai penanggung jawab masyarakat lah begitu, bisa mengadakan pendampingan secara berkala, atau setidak-tidaknya orang yang sudah mendaftar untuk ujian teori maupun ujian praktek itu diberikan waktu entah 1 minggu atau 2 minggu dan diberikan semacam modul untuk dia belajar. Mungkin itu saja. Terima kasih telah menyimak dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.